Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari penyelesaian soal yang ada pada video sebelumnya ya. Nah, jadi kalau sudah kita selesaikan sampai sini, maka berikutnya adalah kita harus menguraikan faktorial yang ada pada ini ya. Nah, pada pecahan ini. Jadi, jika di bawahnya juga ada faktorial, maka kita lihat faktorialnya. Nah, karena di sini adalah terdapat 3 faktorial, maka untuk 6 faktorial hanya kita uraikan cukup sampai 3 faktorial saja, karena untuk 3 faktorial bisa kita bagi dengan 3 faktorial yang ada di bawahnya. Jadi untuk 6 faktorial kita ubah atau kita uraikan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Sedangkan untuk yang di bawah cukup satu yang kita uraikan, sedangkan yang satunya cukup kita tulis 3 faktorial ya. Sedangkan yang satu lagi 3 kali 2 kali 1. Jadi kita uraikan sampai ke perkalian yang terakhir. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita harus mengalihkan antara satu pecahan dengan pecahan yang lain ini. Antara 8/27 kita kalikan dengan 1/27. Jadi 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kemudian 27 kali 27 hasilnya adalah 729. Dan ditambah dengan 6 faktorial. Ini kita uraikan sampai dengan 4 faktorial ya, karena di bawahnya ada 4 faktorial. Jadi kita uraikan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Dan di bawahnya kita tulis 2 faktorial dikali 4 faktorial. Dan untuk 4 faktorial yang di atas bisa kita bagi dengan 4 faktorial yang di bawah, sehingga hasilnya adalah 1 ya. Nah, kemudian untuk 6 bisa kita bagi dengan 2 faktorial, karena untuk 2 faktorial ini kan uraiannya adalah 2 kali 1, maka hasilnya adalah 2 ya. Jadi 6 bisa kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, maka berikutnya kita harus mengalihkan 16 dengan 1 dan 81 dengan 9. Maka 16 kali 1 hasilnya adalah 16. Kemudian 81 dikali 9 hasilnya adalah 729. Maka kita tulislah 16/729. Kemudian kita tambahkan dengan ini 6 faktorial, ini kita uraikan sampai dengan 5 faktorial saja, sehingga di sini cukup kita tulis 6 dikali 5 faktorial, karena di bawahnya kan ada 5 faktorial ya. Jadi di bawahnya kita tulis 1 faktorial dikali 5 faktorial. Dan untuk 5 faktorial yang di atas bisa kita bagi dengan 5 faktorial yang di bawah, sehingga ini bisa kita dapatkan hasilnya adalah 1. Kemudian kali 6, kemudian bagi 1 hasilnya adalah 6 ya. Nah, kemudian berikutnya untuk 32 ini kita peroleh dari 32 kali 1, dan 243 kita kalikan dengan 3, sehingga kita peroleh 729. Nah, berikutnya kita tambah dengan 6 faktorial. Nah, ini tidak perlu kita uraikan karena di bawahnya ada 6 faktorial ya, sehingga bisa langsung kita bagi dan kita tulis sama seperti yang di atas ini ya. Jadi kita bagi, kemudian kita kalikan dengan ini 64/729 dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kita hanya menuliskan 64/729. Nah, selanjutnya ini kan sudah kita bagi ya, nih yang coret-coret ini. Nah, ini tersisa 5 kali 4. Jadi 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Kemudian kita kalikan dengan 8/729. Nah, kemudian ditambah dengan, nah untuk yang ini, yang 6 ini kan sudah kita bagikan dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, kemudian untuk yang lainnya kan hasilnya adalah 1, sehingga 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka kita tulislah di sini 15. Nah, untuk ini kita tinggal turunkan ya, 16/729. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal menuliskan ini 6 ditambah 6 ya, karena 5 faktorial di bagian 5 faktorial hasilnya adalah 1. Maka 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah, berikutnya kita kalikan dengan 32/729. Nah, untuk berikutnya kita tambahkan dengan 1, karena di sini kan 6 faktorial bagi 6 faktorial hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 0 faktorial ini juga hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1 ya. Maka di sini kita tulislah 1 dikali 64/729. Nah, selanjutnya jika bertemu
bilangan bulat kemudian dikalikan dengan bilangan pecahan, maka kita cukup mengalikan bilangan bulat tersebut dengan pembilangnya saja. Jadi kalau 20 dikali dengan 8/729, maka kita cukup mengalihkan 20 dengan 8 ya. Jadi 20 dikali 8 hasilnya adalah 160. Jadi di sini kita tulislah 160/729 karena dia adalah 8/729. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 15 dikali 16/729, itu hasilnya adalah 240/729. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 6 dikali 32/729, ini hasilnya adalah 192/729. Nah, sedangkan untuk 1 kali 64/729 itu hasilnya adalah 64/729. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa untuk ini penyebutnya semuanya adalah sama, yakni sama-sama 729. Sehingga untuk pengoperasiannya kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja, yakni 160 ditambah 240 ditambah 192 ditambah 64, maka hasilnya adalah 656/729. Nah, untuk hasil dari pembagian antara 656 dibagi dengan 729, maka kita dapatkanlah hasilnya adalah 0,899. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, sampai hasil akhirnya, maka bisa kita buat langsung kesimpulannya. Jadi, peluang terambil paling sedikit 3 bola kuning adalah 0,8999. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan peluang terambilnya paling banyak 2 bola kuning. Nah, berarti peluang dari variabel acak X lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2 ya. Berarti kalau lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2, maka dia mulai dari 0, 1, 2. Nah, berarti 2 ke bawah ya, dan 2-nya juga termasuk. Berarti 2, 1, dan 0. Nah, kalau seperti ini, maka kita hanya menjumlahkan peluang dari variabel acak X sama dengan 0, kita tambahkan dengan peluang variabel acak X sama dengan 1, dan kita tambahkan lagi dengan peluang variabel acak X sama dengan 2. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk uraiannya adalah kita mengikuti rumus yang kita pelajari pada video-video sebelumnya ya, yakni peluang dari variabel acak X sama dengan nilai acak, itu rumusnya adalah kombinasi X faktorial dari N faktorial yang berbeda dikali dengan P pangkat X, kemudian kita akan kalikan lagi dengan dalam kurung 1 dikurang P pangkat N dikurang X. Nah, jadi untuk peluang dari X sama dengan 0, itu rumusnya adalah, atau uraiannya adalah kombinasi 0 faktorial dari 6 faktorial yang berbeda, kemudian P nya kita pangkatkan dengan X, karena di sini X nya 0, maka di sini kita buat pangkatnya adalah 0. Kemudian kita kalikan 1 dikurang P nya tadi adalah 1/3. Kemudian kita pangkatkan N dikurang X. Nah, N nya adalah 6, kemudian X nya di sini adalah 0. Maka di sini kita tulislah 1/3 pangkat 6 dikurang 0. Nah, kemudian ditambah kombinasi 1 faktorial dari 6 faktorial yang berbeda. Kemudian kita kalikan dengan 2/3 pangkat 1, ini karena X nya adalah 1 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1/3 pangkat 6 dikurang 1, ditambah kombinasi 2 faktorial dari 6 faktorial yang berbeda, karena 2 ini kita dapatkan dari X dan 6 adalah N nya ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2/3 pangkat 2 karena X nya adalah 2, dan 1/3 pangkat 6 dikurang 2, N nya adalah 6, kemudian 2 ini adalah X nya sesuai dengan rumusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus menguraikan kombinasinya. Nah, kombinasi dari 6,0 ini adalah 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 0 tutup kurung faktorial dikali dengan 0 faktorial. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan 2/3 pangkat 0 dikali dengan 1/3 pangkat 6. Nah, karena 6 dikurang 0 hasilnya adalah 6. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan penguraian dari kombinasi 1 faktorial dari 6 faktorial yang berbeda. Maka menjadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial.
Nah, kemudian kita kalikan dengan 2/3 pangkat 1 dikali dengan 1/3 pangkat 5, karena 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Nah, kita jumlahkan dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, kemudian kita kalikan dengan 2/3 pangkat 2 dikalikan lagi dengan 1/3 pangkat 4, karena 6 kurang 2 hasilnya adalah 4 ya. Jadi, nah selanjutnya kita harus mengoperasikan yang ada dalam tanda kurung ini ya. Nah, kita operasikan 6 faktorial kita tulis lagi, kemudian untuk 6 kurang 0 hasilnya adalah 6 faktorial, kemudian untuk 0 faktorial ini hasilnya adalah 1. Ingat, untuk 0 faktorial hasilnya adalah 1. Jadi di sini kita tulis 1, kemudian dikali dengan 1. Nah, ini kenapa 1? Karena ini ingat, untuk bilangan yang berpangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan ini. Hasil dari 1/3 pangkat 6 adalah 1/729. Karena 1 pangkat 6 hasilnya adalah 1, sedangkan 3 pangkat 6 itu hasilnya adalah 729. Ditambah 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian dikali dengan 2/3 dikali dengan 1/243 ini ya. Nah, 3 pangkat 5 itu hasilnya ada 243. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 6 faktorial, kemudian dibagi dengan 6 kurang 2 itu hasilnya adalah 4 faktorial. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2 faktorial dikali dengan 4/9 dikali dengan 1/81. Nah, selanjutnya untuk 6 faktorial kita bagi dengan 6 faktorial maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali 1 kan hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini juga 1, kita turunkan, kemudian ini tinggal kita tulis lagi. Dan untuk yang ini 6 faktorial cukup kita uraikan sampai ke 5 faktorial, karena kan di sini ada 5 faktorial, maka bisa kita bagi 5 faktorial dengan 5 faktorial ya, sehingga di sini tersisa menjadi 6 saja. Kemudian ini kita kalikan 2/3, kemudian ini 1/243 cukup kita tulis langsung. Dan untuk yang ini kita uraikan sampai ke 4 faktorial saja. Nah, kemudian untuk yang ini kita tulis kembali ya. Nah, sama seperti yang ada di atas. Nah, kalau sudah sama seperti ini, 4 faktorial dengan 4 faktorial ini bisa kita bagi. Nah, selanjutnya kita cukup menulis kembali 1 kali 1 hasilnya adalah 1 dikali 1/729, kemudian ditambah ini 5 faktorial bagi 5 faktorial hasilnya adalah 6, kemudian dikali dengan ini 2 kali 1 hasilnya adalah 2, kemudian ini hasilnya ada 729, kemudian ditambah dengan 6 kali 5 hasilnya adalah. Nah, untuk yang ini sebenarnya 6 dibagi 2 ini bisa hasilnya adalah 3 ya, sehingga di sini tinggal 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka di sini untuk yang ini 4 kali 1 hasilnya adalah 4, kemudian 9 kali 81 hasilnya adalah 729, sehingga kita dapatkan hasil perkalian ini adalah 1/729 ditambah 12/729 ditambah 60/729, itu kita dapatkan hasilnya adalah 73/729 sama dengan, nah hasil pembagiannya adalah 0,1001. Nah, jadi bisa kita buat kesimpulan peluang terambil paling banyak 2 bola kuning adalah 0,1001. Nah, intinya jika dia adalah yang paling banyak maka rumus tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah, sedangkan kalau dia adalah paling sedikit maka tandanya adalah lebih besar atau sama dengan ya. Nah, jadi demikianlah penjelasannya. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal latihan ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.